Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dengan isinya sehingga kita masih sempat bertatap muka mengikuti mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Etika Profesi Guru. Sebelumnya di pertemuan pertama kemarin itu saya hanya menyampaikan persoalan kontrak mata kuliah. Hari ini kita akan masuk di materi awal persoalan mata kuliah Etika Profesi Guru. Yang pertama, ini gambar yang sudah lama di media sosial. Ini hanya sebagai pengantar. Sebenarnya ini gambar hanya sebatas penyemangat untuk adik-adik sekalian mahasiswa. Jadi sebelum mulai mata kuliah, mungkin wajah dari saudara mahasiswa itu modelnya seperti ini. Kemudian setelah nanti selesai mengikuti mata kuliah saya, itu mudah-mudahan akan berubah seperti ini. Jadi ini hanya pengantar sedikit, penyemangat untuk adik-adik mahasiswa. Jadi ada pembanding sebelum mulai mata kuliah saya dan setelah mengikuti mata kuliah saya. Baik, yang pertama itu di mata kuliah Etika Profesi Guru, yang pertama adalah apa sebenarnya pengertian guru dari para ahli. Menurut Lawrence mengatakan bahwa guru adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengelola kelas. Kemudian yang kedua, menurut Jean de Graham, dia mengatakan bahwa guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seorang individu hingga dapat terjadi pendidikan. Ini ada dua ahli yang saya kutip mengatakan bahwa guru itu adalah yang saya sampaikan tadi. Kemudian dari pengertian yang saya sampaikan tadi, saya mengambil satu buah kesimpulan bahwa guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Jadi dari dua pendapat ahli yang sebelum slide pertama tadi yang saya sampaikan, kemudian saya simpulkan bahwa ternyata guru itu orang dewasa yang secara sadar dan bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Ini sesuai dengan saya kaitkan dan undang-undang guru dan dosen bahwa tugas guru itu ada ya teori mengatakan 3, ada yang 4, ada yang 5, bahkan ada yang mengatakan 7 dan seterusnya. Ini saya mengambil 3 yang urgen, yaitu yang pertama mendidik, mengajar, dan membimbing. Jadi pada dasarnya guru itu bukan hanya ngajar, tapi dia ada
tugas penting yaitu mendidik. Apalagi di era sekarang, ini era teknologi, ada pernah dosen saya mengatakan waktu saya masih kuliah di Pasca, hampir semua peran guru itu diambil alih oleh teknologi. Berarti ada yang tidak bisa diambil alih oleh teknologi. Peran yang manakah yang tidak bisa diambil alih oleh teknologi? Ternyata dosen saya mengatakan sejago-jagonya guru mengajar depan kelas, sejago-jagonya guru membuat perangkat pembelajaran, lebih jago teknologi. Tapi ada peran yang tidak bisa diambil alih oleh teknologi. Ternyata apa yang tidak bisa diambil alih perannya guru oleh teknologi, yaitu adalah guru sebagai contoh. Guru sebagai contoh untuk peserta didik, maka guru ini harus memiliki persoalan etika, moral, dan sebagainya, supaya yang saya sampaikan tadi, persoalan mendidik, ini bisa diterapkan oleh guru tersebut. Karena kenapa? Karena peran ini yang tidak bisa diambil alih oleh teknologi. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa yang melatar belakangi profesi pendidikan. Jadi di sini ada 3 yang melatar belakangi. Yang pertama, alasan yang berkembang dengan sifat naluriah, bahwa ilmu pengetahuan itu lebih utama dari segala hal. Maka mempelajari adalah mencari yang lebih mulia. Maka mengajarkannya pun adalah memberi faedah dan keutamaan. Ini menurut Al-Ghazali. Kemudian yang melatar belakang yang kedua adalah alasan yang berhubungan dengan kemanfaatan umum. Bahwa orang yang mempunyai ilmu itu berada dalam keadaan yang pertama mencari faedah dan guna ilmu, yang kedua mencari hasil ilmu pengetahuan sehingga ia tidak bertanya-tanya, yang ketiga memberikan wawasan ilmu dan mengajarkan. Inilah keadaan termulia baginya. Kemudian yang alasan yang yang melatar belakangi yang terakhir atau yang ketiga adalah alasan yang berhubungan dengan unsur yang dikerjakan. Seorang guru adalah berurusan langsung dengan hati dan jiwa manusia. Dan wujud paling mulia di muka bumi ini adalah jenis-jenis manusia. Bagian yang paling mulia dari bagian-bagian tubuh manusia adalah hatinya. Sedangkan guru ada penyempurna, pembersih, menyucikan, dan membawa hati itu untuk dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita lihat dari ketiga alasan ini yang melatar belakangi profesi guru, memang tidak salah orang mengatakan bahwa guru itu adalah pekerjaan yang mulia. Namun, ada yang harus kita garis bawahi bahwa kita ini sebagai contoh. Guru sebagai contoh. Ada pepatah mengatakan bahwa kalau guru kencing berdiri itu siswa kencing berlari. Saya kaitkan tadi dengan persoalan peran guru yang hampir semuanya diambil alih oleh teknologi. Namun ada peran yang tidak bisa diambil alih oleh teknologi yang seperti saya jelaskan tadi. Inilah kaitan yang melatar belakangi profesi guru sehingga dikatakan bahwa guru itu pekerjaan yang mulia. Yang mengatakan bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa sampai muncul kata-kata itu? Itu muncul lantaran ini yang melatar belakangi. Kalau kita lihat tadi dari alasan yang pertama, alasan yang kedua, sampai dengan alasan yang ketiga, tidak ada yang mengatakan bahwa profesi ini itu profesi buruk. Oke. Kemudian yang selanjutnya, dari ketiga alasan tadi itu,
saya tarik satu kesimpulan bahwa guru menuntut paradigma baru ini bukan hanya bertindak sebagai penyampai informasi, pengalian ilmu pengetahuan, tetapi sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar. Maka ini dari ketiga alasan profesi guru tadi, ini yang kita tarik garis merahnya, benang merahnya, bahwa memang kita sebagai guru itu tidak harus berhenti di mengajar, mendidik dan sebagainya, tapi kita juga harus berdiri di depan siswa sebagai fasilitator untuk memfasilitasi mereka dalam kegiatan proses belajar mengajar. Karena selalu saya sampaikan bahwa ini sekarang era digital, berbeda dengan guru dulu. Kalau dulu itu guru bukan susah untuk menjadi fasilitator, tapi sarana prasarana yang yang tidak bisa guru sampai di kata di fasilitator. Tapi sekarang era digital, kita tinggal memfasilitasi yang namanya siswa, bagaimana dalam proses belajar mengajar itu di era digital yang sekarang ini. Karena kenapa? Karena kalau kita masih berdiri di depan kelas, kemudian kita tidak berdiri sebagai fasilitator, itu bisa-bisa kita menjelaskan, siswa itu sudah tahu. Kita belum menjelaskan, itu siswa sudah tahu. Karena kenapa? Karena informasi, semua informasi itu semua ada di genggaman mereka. Di mana? Itu di handphone mereka. Karena karena era digital, apa yang mereka ingin cari itu semua ada di genggaman. Maka sekarang ini seorang guru tidak boleh lagi ngajarnya itu sama dengan era sebelum era digital. Maka ini penting bahwa guru sekarang itu adalah sebagai motivator dan sekaligus sebagai fasilitator. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah pengertian profesi. Apa sebenarnya profesi itu? Di sini ada dua pendapat yang saya kutip dari sebuah buku. Pertama dari Prof. Sertian mengatakan bahwa profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Jadi, kalau tidak terpanggil, ada yang jadi guru tapi tidak terpanggil, peran yang saya sampaikan di slide-slide pertama tadi, itu bisa-bisa hanya pemenuhan kebutuhan saja. Nah, makanya, ini kalau kita lihat penjelasan daripada Prof. Suartian, dijelaskan persoalan apa sebenarnya itu profesi, ini sangat jelas bahwa profesi adalah ini. Kemudian menurut Chandler, dia mengatakan bahwa profesi adalah merupakan simbol dari suatu pekerjaan dan selanjutnya pekerjaan itu sendiri. Jadi ini ada dua pengertian menurut para ahli sebenarnya apa itu profesi. Kemarin sempat juga saya sampaikan di kontrak kuliah bahwa mahasiswa mengambil jurusan ini berarti mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tekuni kita punya profesi. Karena kenapa? Karena kita sudah masuk dalam sistem ini. Tinggal bagaimana caranya supaya profesi yang kita menjadi pilihan ini, atau kalian terpanggil untuk
masuk ke profesi ini, bagaimana caranya supaya kalian menambah pengetahuan supaya profesi yang kalian pilih ini bisa menjadi kata melekat ke dirimu menjadi profesional. Baik, dari dua pendapat tadi, para ahli di slide sebelumnya, saya tarik kesimpulan bahwa profesi mengajar adalah suatu jabatan yang mempunyai kekhususan, yakni memerlukan kelengkapan mengajar dan atau keterampilan yang menggambarkan bahwa seseorang itu melakukan tugas mengajar dan membimbing kepada peserta didik. Jadi kesimpulan yang saya tarik ini sesuai dengan apa maksud daripada dua teori daripada ahli tadi di slide sebelumnya. Baik, ini insya Allah minggu depan itu kita akan masuk ke materi makna profesional. Jadi ini materi selanjutnya yaitu makna profesional, tapi ini akan kita bahas minggu depan insya Allah. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih pertemuan hari ini, dan ucapan mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan daripada mahasiswa supaya pilihan jurusan ini bisa kita kembangkan, bisa kita mengetahui apa kita punya profesi supaya kita bisa menjadi profesional di kita punya profesi. Sekian, alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.